Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita rindu untuk kita dapat bertemu Tuhan muka dengan muka. Mari kita sembah Dia. Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, ku rindu. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ada yang menarik di dalam versi The Message bahasa Inggris. Kalau boleh saya terjemahkan langsung ke bahasa Indonesianya, kira-kira artinya demikian. Berkontribusilah dengan bersukacita dalam kepemimpinan mereka. Jadi pemimpin bersukacita dalam memimpin kita, dan kita bersukacita mentaati kepemimpinan mereka. Jangan malah mempersulit pemimpin kita. Beban mereka sudah berat, jangan kita tambah lagi. Mungkin kira-kira begitu maksudnya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah ayat emas yang saya dapat di akhir tahun kemarin. Saya banyak merenung tentang ayat yang intinya mengenai ketaatan ini. Kalau saya boleh mendefinisikan ketaatan menurut versi saya artikan ketaatan adalah sikap mengikuti perintah otoritas di atas kita dengan sepenuh hati, meskipun tidak sejalan dengan kehendak kita. Jadi ketaatan baru bisa dibuktikan saat apa yang diinginkan oleh pemimpin kita tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh hati kita. Kalau sejalan, tentu saja itu mudah untuk kita lakukan, untuk kita taati. Tetapi itu bukan ketaatan. Ketaatan adalah saat apa yang dikehendaki oleh pemimpin kita tidak sejalan dengan maksud dan keinginan kita, tetapi kita tetap mau melakukannya. Kita mau melihat contoh di dalam Alkitab. Di dalam Kejadian 22 ayat 1-3 saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Judulnya adalah kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sautnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham mengalami ujian ketaatan yang sangat berat pada saat itu. Apa yang diperintahkan Tuhan tentu tidak sejalan dengan isi hati Abraham. Karena Abraham sangat mengasihi Ishak. Namun, Abraham tetap memilih untuk taat kepada Allah. Jika kita lihat dari Ishak, saat itu Ishak juga sudah berusia 37 tahun. Jadi Ishak pada waktu itu bukan seorang anak kecil lagi. Seperti yang biasa kita lihat di cerita sekolah minggu, Ishak digambarkan sebagai anak-anak yang masih kecil. Tetapi tidak, Ishak sudah berusia 37 tahun dan Ishak sudah punya cukup kekuatan sebetulnya untuk memberontak dan kabur. Tetapi Ishak tetap memilih untuk taat kepada bapaknya, yaitu Abraham. Mereka berdua, Ishak dan Abraham ini, taat kepada otoritas di atas mereka, meskipun tidak sejalan bahkan bertentangan dengan keinginan mereka. Hal ini menjadi refleksi bagi kita bagaimana ketaatan yang benar itu. Inilah ketaatan total, yaitu taat 100%, tanpa berlambat-lambat, tanpa mengomel, tanpa mengeluh, tanpa membantah, tanpa berdebat, tanpa tawar-menawar, dan berkeluh kesah di sosmed kalau tidak berani mengutarakan secara langsung biasanya. Mari kita lihat lagi di ayat yang ketiga.
Esok harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham untuk memasang pelana dan membelah kayu. Abraham mempersiapkan semuanya itu dengan baik dan dengan matang. Seringkali jika kita disuruh melakukan hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, apa respon kita? Kita akan berlambat-lambat, kita akan asal-asalan, dan kita tidak melakukannya dengan sepenuh hati. Hal inilah yang akan membuat kita mempersulit pemimpin kita, seperti yang sudah kita baca, seperti yang sudah dikatakan di dalam ayat pokok kita lagi tadi, di Ibrani 13 ayat yang ke-17. Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang perlu kita ingat. Ada berkat khusus untuk orang-orang yang taat seperti Abraham dan Ishak. Kita baca di Kejadian 22 ayat yang ke-18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Inilah berkat khusus untuk orang-orang yang taat. Namun sebaliknya, ada penghukuman bagi orang-orang yang tidak taat. Kita harus periksa diri kita sendiri. Jangan sampai ada roh durhaka dan roh pemberontak yang tidak mau taat di dalam diri kita. Ketidaktaatan ini sepertinya adalah dosa kecil yang seringkali kita merasa ini biasa saja dan seringkali kita remehkan. Tetapi kita harus berhati-hati terhadap roh iblis ini. Ini adalah masalah yang serius di hadapan Allah. Di sorga, pemberontakan pertama terhadap Tuhan terjadi oleh iblis, yaitu Lucifer. Di Taman Eden, dosa pertama manusia juga jatuh di dalam dosa ketidaktaatan dengan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Inilah bukti bahwa dosa pemberontakan atau ketidaktaatan itu adalah dosa yang serius dan tidak bisa kita anggap remeh. Maka dari itu marilah mulai sekarang kita mau belajar untuk taat dan menghargai otoritas di atas kita dimanapun kita ditempatkan. Di dalam keluarga, sebagai anak kita taat dan hormat kepada orang tua kita. Di dalam keluarga sebagai istri, kita taat, tunduk dan hormat kepada suami kita. Di dalam pekerjaan kita, sebagai karyawan, kita mau taat dan hormat kepada bos kita. Di dalam negara ini sebagai warga negara yang baik, kita mau taat dan tunduk kepada pemerintah dan segala hukum negara kita. Dan di dalam gereja, sebagai pelayan Tuhan dan jemaat gereja Tuhan, kita harus taat dan hormat kepada pemimpin gereja kita. Inilah Bapak Ibu, mengapa kita harus taat dan mengapa kita harus tunduk kepada otoritas di atas kita. Karena memang hal inilah yang menjadi kehendak Tuhan dan keinginan hati Tuhan di dalam hidup kita. Firman Tuhan pada hari ini tidak saya panjangkan, mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas firman yang sudah datang mengingatkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang taat Tuhan. Kami mau belajar setiap hari Tuhan untuk semakin hari Tuhan dapat menjadikan diri kami sebagai orang-orang yang taat dan tunduk kepada otoritas di atas kami Tuhan. Karena kami percaya inilah yang menjadi kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang mampukan kami Tuhan. Karena berkat khusus sudah Engkau sediakan bagi orang-orang yang taat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam